Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maeda Tira. Di sini saya akan mereview kembali dari pertemuan pertama yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini, SHMH, beserta asisten dosennya yaitu Dr. Muhammad Rendi Arhidayandi, SHMH, mengenai percobaan. Pengertian atau definisi tentang percobaan itu sendiri tidak diatur di dalam KUHP, tetapi di dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan adanya percobaan dan menentukan syarat-syaratnya saja, seperti terdapat dalam pasal 53 dan 54 KUHP. Pasal 53 KUHP ayat 1 berbunyi, mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan. Dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri. Jadi contohnya seperti ini, ketika seseorang hendak ingin mencuri di suatu supermarket dan mempunyai niat, karena sudah mempunyai niat, otomatis akan terbentuknya suatu wujud dari niat tersebut atau permulaan pelaksanaan. Tetapi konsumen yang lain melihat tindak pidana yang dilakukan oleh pencuri tersebut, dan itu ada lanjutannya, yaitu dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Jadi setelah melakukan niat lalu adanya permulaan percobaan pelaksanaan untuk mencuri, itu termasuk juga dalam tindak pidana, karena bisa dipidana sesuai dengan pasal 53 ayat 1 seperti itu. Selanjutnya, ayat kedua menyebutkan maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga. Maksudnya ketika seseorang melakukan itu tidak setengah-setengah, dan itu termasuk dalam tindak pidana pokok yang terdapat dalam pasal 10 KUHP. Itu jika orang itu termasuk dalam kategori itu akan dipidana sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Tetapi jika seseorang itu masih dalam tahap percobaan, itu dapat dikurangi sepertiga dari kesalahannya tersebut. Ayat ketiga berbunyi, kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dan ayat terakhir itu berbunyi, pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai. Artinya ketika ada pidana tambahan bagi si pelaku percobaan itu, ya artinya kejahatan itu sama dengan selesai gitu. Dan pasal yang kedua yaitu pasal 54 KUHP berbunyi, mencoba pelanggaran tidak dipidana. Artinya ketika seseorang hanya mempunyai niat saja dan belum terlaksananya kejahatan percobaan itu, si orang yang mempunyai niat itu tidak dapat dipidana karena tidak sampai melakukan niat percobaan apalagi tindak kejahatan. Berdasarkan dua pasal tersebut, maka yang dapat dikenakan sanksi pidana untuk tindak pidana percobaan adalah hanya untuk tindak pidana yang berupa kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP saja. Sedangkan untuk pelanggaran yang diatur dalam buku 3 KUHP tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, berdasarkan dua pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan percobaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan niat yang jahat, dan niat itu sudah mulai dilaksanakan tetapi perbuatannya belum selesai. Tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendak dari pelaku. Sekian dari saya. Bila ada banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.